Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya pada kesempatan ini mendiskusikan terkait dengan membaca neoliberalisme sebagai bahan dasar pengetahuan kita di dalam proses mengadvokasi ataupun membaca secara kritis terkait dengan perkembangan struktur sosial masyarakat yang hari ini semakin luas dan berkembang. Nah, ketika berbicara pembacaan neoliberalisme, penting kita melupakan pandangan awal dari liberalisme itu sendiri. Kalau dibaca secara dasar analisis, pandangan awal liberalisme ini adalah sebagai respon atas reaksi zaman pencerahan atau Aufklärung di dalam melawan kekuatan mutlak gereja. Nah, masyarakat memandang bahwa gereja itu merupakan pusat kebenaran, dan hal ini berdampak pada hak kebebasan memberikan keabsahan dalam aspek-aspek pemerintahan karena ia merupakan pewaris kekuasaan Tuhan. Yang kedua, terkait dengan pandangan awal liberalisme ini, seiring adanya desakan dari para pemikir liberal pada abad ke-16 tentang semangat otonomi manusia dalam merumuskan kebenaran pada zaman pencerahan, maka muncul isu pemisahan antara negara dengan agama. Nah, oleh karena itu, pandangan awal liberalisme ini bagi seorang pemikir liberalisme klasik itu juga disebut dengan pandangan naturalis. Hal ini dipandang karena pengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Layaknya ilmu alam, mereka berpandangan bahwa manusia itu seperti alam atau alamiah. Namun pada saat ini pandangan awal tersebut berlaku adanya determinasi ilmu alam. Sebetulnya kalau kita melihat dasar teoliberalisme dan negara ini, paling tidak adanya 3 paradigma pendekatan para pemikir teori dasar liberalisme dan negara ini. Kalau kita kritis, saya mengacu kepada bukunya Van Magnisuseno terkait dengan etika politik, prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern, dan karya Martin Carney yang berjudul The State and Political Theory. Nah, ada 3 dasar pandangan tokoh, misalnya terkait dengan pandangan Thomas Hobbes, teori terkait dengan perjanjian negara. Yang kedua, pandangan John Locke, yaitu kekuasaan negara itu tanpa batas. Yang ketiga adalah Jean-Jacques Rousseau yang mengkategorisasikan teorinya negara sebagai kehendak umum dari rakyat itu sendiri. Kalau kita membaca pandangan Thomas Hobbes ini, dia lahir pada tahun 1588 dan wafat pada tahun 1679. Thomas Hobbes dilahirkan sebagai seorang anak pendeta di Inggris. Dia mencoba merekonstruksi pandangan paham perjanjian negara untuk merekonstruksi pandangan-pandangannya tentang politik. Paham perjanjian negara yang diusung Hobbes ini adalah berdasarkan atau berlandaskan pada hakikat manusia yang merdeka, otonom, alamiah, atau dikenal dengan keadaan alamiah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan state of nature. Nah, tabiat kebebasan ini berdampak pada masyarakat untuk mempertahankan dirinya, jika perlu menyerang orang lain. Nah, hal ini dilandasi oleh pikiran bahwa individu selalu merasa tidak aman, selalu dalam keadaan takut atas keselamatan dirinya, karena pada dasarnya manusia adalah serigala bagi orang lainnya.
atau dalam bahasa Latinnya homini lupus. Maka dari itu muncul secara bersamaan lex naturalis atau hukum atau undang-undang alam yang merupakan suatu peraturan yang ditemui dan perantaraan akal yang menyeluruh atau melarang dan membatasi kemerdekaan untuk kepentingan orang lain. Nah, disinilah perjanjian ini mengakibatkan adanya sebuah penyerahan kekuatan dan kekuasaannya kepada orang-orang ataupun kepada majelis atau karya terkenal Hobbes itu berjudul Leviathan. Namun walaupun adanya kekuasaan kepada masing-masing, namun Hobbes itu menawarkan perlunya pengangkatan seorang raja dengan kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak ini karena raja berada atas kepentingan warganya. Pandangan ini melahirkan pandangan raja itu tidak dapat melanggar hukum, karena raja itu ya hukum itu sendiri. Yang kedua, pandangan awal liberalisme itu dari tokoh John Locke. Dia lahir pada tahun 1632 dan wafat pada tahun 1704. John Locke juga lahir di Inggris, menempuh pendidikan di Oxford. Pemikiran John Locke ini berbeda dengan pemikiran Hobbes, di mana ketika manusia berada dalam keadaan alamiah, manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya dengan tidak tergantung dari kehendak orang lain. Bagi Locke, masyarakat merupakan keadaan ideal karena hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Tetapi guna mendayagunakan kekuatan masyarakat, maka rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Dengan demikian, negara memiliki kekuasaan besar, tapi kekuasaan itu tidak absolut seperti yang digagas oleh Hobbes sebelumnya, melainkan adanya batasan. Batas itu hak alamiah manusia sejak lahir. Karena itu, negara tidak bisa mengambil sepenuhnya kekuasaan atas manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki hak pribadi, hak milik, dan hak atas kemerdekaan. Namun untuk mengontrol hak-hak tersebut, maka negara didirikan untuk melindungi hak-hak secara pribadi, hak milik, ataupun hak atas kemerdekaan itu sendiri. Untuk melindungi hal tersebut, Locke berpandangan perlu adanya lembaga yang menjaminnya. Maka awal dari pemikiran Locke ini melahirkan perwakilan di dalam negara yang juga disebut dengan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, konsep ini pada perjalanannya disempurnakan oleh Montesquieu dengan konsep trias politikanya yang sebelumnya saya sebutkan barusan. Namun yang menjadi dasar dari konsep trias politika John Locke ini merujuk pada manusia sekarang itu dikuasai oleh ekonomi uang, tidak dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang akan menjamin hal milik pribadi. Sejalan dengan itu, konsep ekonomi yang menjadi dasaran Locke ini adalah berdasarkan kepada konsep sistem dari kapitalisme. Nah, yang ketiga, pandangan dasar awal dari konsep liberalisme ini merujuk kepada Jean-Jacques Rousseau. Dia lahir pada tahun 1712 dan wafat pada tahun 1778. Jean-Jacques Rousseau lahir di Geneva, Swiss. Rousseau merupakan tokoh yang mengilhami revolusi industri di Prancis. Sama dengan pemikiran Hobbes dan Locke, ia juga menyepakati tentang konsep manusia alamiah. Manusia tidak baik dan tidak buruk, tidak egois dan tidak altruis. Ia hidup dengan polos dan mencintai sesama dorongan secara spontan. Nah, perbedaan pikiran dari Hobbes dan Locke itu menurut perspektif Rousseau itu tentang masyarakat sipil.
Jika pandangan masyarakat itu berakar pada hak milik pribadi, sebuah masyarakat sipil yang berkeadilan dan sama. Namun Rousseau mengatakan sebaiknya itu merupakan Rousseau mengatakan bahwa itu justru sebaliknya, bahwa itu merupakan sumber kejahatan dan ketidakadilan. Maka Rousseau melihat realitas negara pada zamannya sebagai hasil cipta kaum kaya untuk mengamankan posisi mereka sebagai kelas dominan. Dari kedua sisi antara negara dan masyarakat ini, maka ia mempertanyakan tentang kontrak sosial. Nah, oleh karena itu, ketiga tokoh landasan dasar dari perdebatan liberalisme awal pada perdebatan ideologisnya berhubungan erat dengan kontrol ekonomi yang berkaitan dengan negara. Ini juga sama dengan kapitalisme klasik. Wacana kapitalisme klasik ini lahir di Prancis. Ada sebut pada masa pemerintahan Louis ke-14, dia di mana Menteri Keuangan pada waktu itu Jean Baptiste pada tahun 1619, dia lahir pada wafatnya 1683, mengungkapkan sebuah laissez-faire ketika mengadakan pertemuan khusus dengan para saudagar. Pertanyaan yang muncul pada waktu pertemuan tersebut, apa yang bisa pemerintah bantu? Salah seorang saudagar menjawab, "Laissez nous faire" atau "leave us alone", biarkan kami berusaha sendiri. Dari kisah ini mengisyaratkan sebuah implementasi dalam bidang ekonomi yang dimana campur tangan pemerintah itu sebaik-baiknya adalah tidak ada campur tangan dalam praktek ekonomi. Nah, namun oleh karena itu, pikiran-pikiran pokok dari liberalisme awal atau liberalisme klasik itu, yang pertama adanya kebebasan individu, yang kedua adalah kepentingan diri atau self-sufficiency, dan pasar bebas itu sendiri. Para tokoh awal laissez-faire ini atau liberalisme klasik ini banyak sekali tokoh-tokohnya ya. Kalau kita lacak, ada karya Adam Smith dengan bukunya yang sangat populer yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth Nation, tentang pandangannya barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit untuk didapatkan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Atau konsep the wealth of nation-nya Adam Smith ini dikenal juga dengan sebutan the invisible hand. Ada juga ekonom dari Inggris David Ricardo dengan buku termasyhurnya yang berjudul The Principle of Political Economic and Taxation. Teori besarnya ini mengungkapkan terkait dengan teori keuntungan komparatif atau comparative advantage atau teori nilai kerja atau labor theory of value dan teori upah alami atau natural wage serta teori sewa tanah atau land rent. Ada juga tokoh liberalisme klasik ini, kalau kita lacak kembali referensinya ada Thomas Malthus, juga sama ekonom Inggris yang menjadi pokok pikiran dari Malthus ini yang kerap dikenal dengan teori termasyhurnya terkait dengan teori kependudukan atau population of theory. Kita bisa lacak di dalam bukunya One Principle of Population. Nah, setelah selesai perdebatan pemikiran di liberalisme klasik, kita beranjak kepada liberalisme modern. Liberalisme modern pada prinsipnya adalah gagasannya sama dengan liberalisme klasik yang mengarus utamakan bidang teori ekonomi, pasar bebas, perdagangan, dan politik. Nah, liberalisme ekonomi dalam bidang politik itu, pandangan para liberalis modern ini mendorong akan kebutuhan untuk membatasi campur tangan negara dan penguasaannya atas pasar serta perdagangan.
Sementara itu, liberalisme modern juga bertolak dari kritik terhadap liberalisme klasik Adam Smith tentang The Invisible Hand, di mana ekonomi pasar klasik tidak mampu mengatur pasar. Kritik juga dilontarkan oleh para liberalis modern, di mana menurut pandangan kaum liberalis modern, liberalisme klasik ini mendesak pemerintah atau peran negara keluar dari pasar. Namun, pandangan para liberalis modern justru sebaliknya, hendaknya memasukkan kembali dengan dalih untuk melindungi orang dari sistem ekonomi yang kadang-kadang juga tidak adil. Nah, oleh karena itu, liberalisme modern itu mempromosikan tentang hukum dan upah kerja, hak berserikat dan berorganisasi, asuransi pengangguran dan kesehatan, serta meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Kalau kita lacak, banyak sekali tokoh-tokoh liberalisme modern ini, mulai dari Woodrow Wilson, ada Franklin Roosevelt yang memiliki landasan tujuan awal dua tokoh tersebut untuk mencapai masyarakat yang bebas atau free society. Menurut Roosevelt beserta koleganya, pasca kesepakatan baru atau New Deal pada tahun 1935, liberalisme sejati harus menjadi positif, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk berbicara, memeluk agama berdasarkan keyakinan, namun rakyat sendiri tidak mampu memberikan makan anggota keluarganya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh jaminan. Nah, untuk memproteksi keberadaan tersebut harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Nah, perbedaannya antara liberalisme klasik dan liberalisme modern itu justru di dalam pengikutsertaan kembali negara di dalam aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi. Atau liberalisme modern ini menjadi landasan awal di dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Tokoh yang mempopulerkan terkait dengan teori welfare state ini ada John Maynard Keynes atau yang dikenal teori ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesian ini atau keekonomi Keynesianisme ini menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire tadi, yang dimana teori yang digagas oleh Keynes, teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta tidak dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori Keynesian ini menjadi populer pada awal abad ke-20 menuju awal abad ke-21, di mana yang paling populer itu tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi itu didasari oleh pengembangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Kebijakan negara dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi tentunya. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Hal ini tentu akan semakin menambahkan permintaan pasar atau permintaan agregat itu sendiri. Selain itu, teori Keynes juga mengusulkan adanya tabungan yang akan meningkatkan agregat tadi, sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat yang normal.
Nah, inti teori dari Keynesian ini tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan pekerjaan yang penuh. Justru ini kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply side yang menganjurkan tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal. Dalam perkembangannya, pandangan liberalisme modern yang diinisiasi oleh teori Keynesian ini justru mempercepat laju perkembangan developmentalism atau pembangunanisme di Indonesia. Nah, dorongan teori Keynesian ini juga memunculkan 3 konsep pembangunan, yaitu grow, welfare, and justice. Grow itu pertumbuhan, welfare adalah kesejahteraan, justice adalah keadilan. Teori ini berpengaruh terhadap pasar, penguasa, dan perusahaan, namun kemudian dibatasi oleh sejumlah batasan, yakni batasan sosial dan politik serta lingkungan regulatif yang cukup kuat. Nah, di dalam teori pembangunan ini sendiri memicu para agen developmentalism di negara-negara maju. Ada yang paling populer di Indonesia terkait dengan teori Roslau tentang 5 tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat tradisional, syarat untuk tinggal landas, dorongan menuju kematangan, dan tingkat konsumsi massal. Perdebatan teori Keynes yang melahirkan liberalisme modern itu mendapatkan reaksi dari para konservatisme atau juga para konservatif ekonom dari Eropa. Nah, propor intelektual revitalisasi liberalisme modern ini adalah para ekonom aliran Austria atau Madhab Wiener yang dikenal waktu itu, termasuk di dalamnya Friedrich van Hayek dan Ludwig von Mises, dalam sebuah organisasi yang didedikasikan untuk pikiran-pikiran liberal, yaitu Mont Pelerin Society atau MPS yang berdiri pada tahun 1947. Pikiran-pikiran MPS ini melakukan ekspansi pemikiran liberal terutama pada negara-negara Uni Soviet sebagai negara-negara sosialisme kolektivitas waktu itu. Nah, MPS ini menjadi sebuah gerakan sosial yang mengalami perkembangan sangat pesat. Namun dalam perkembangannya justru ada counter narasi dari para penganut konsep New Deal yang saya sebutkan sebelumnya, Roosevelt tadi, yang di Amerika pada waktu itu, yaitu seorang ekonom dari Chicago yang getol menyuarakan tatanan ekonomi baru. Tokohnya adalah Milton Friedman. Pemikiran-pemikiran konservatisme ini melahirkan konsep neoliberalisme. Nah, neoliberalisme itu adalah sebuah keniscayaan di negara-negara demokrasi seperti Indonesia yang hari ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas. Nah, pokok-pokok inti dari pikiran-pikiran neoliberalisme yaitu 1. Pasar bebas yang mutlak, bersifat individualistik, perdagangan bebas, deregulasi atau pelemahan-pelemahan hukum di sebuah negara, komitmen pada pajak rendah dan pengurangan pajak untuk dunia bisnis dan industri itu juga semakin rendah. Kesejahteraan harus diminimalisir atas peran negaranya. Terus peran pemerintah yang sangat terbatas, para penggerak atau para penganjur neoliberalisme ini
adanya sistem kapitalisme global yang harus terus dikembangkan, adanya sebuah proses swastanisasi dan proses privatisasi, atau dalam bahasa lain privatisasi ini disebut juga dengan perubahan bentuk perusahaan negara menjadi milik swasta. Nah, ada beberapa pokok pikiran-pikiran terkait dengan paham negara neoliberalisme itu. 1. Negara harus menyediakan iklim yang kondusif untuk bisnis dan kemampuan mereka untuk mengakumulasi kapital. Yang kedua, berfokus untuk mengembangkan, memfasilitasi, dan menstimulasi minat bisnis. Yang ketiga, melakukan swastanisasi atau privatisasi di berbagai sektor yang sebelumnya dikelola oleh negara. Misalnya pendidikan, transformasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu bekerja untuk memungkinkan gerak bebas kapital di antara dan antar sektor perekonomian dan kawasan-kawasannya. Yang kelima, menyanjung nilai-nilai persaingan pasar bebas. Yang keenam, beroperasi melawan semua kelompok, termasuk di dalamnya ada serikat buruh, mahasiswa, gerakan tani, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mereduksi semua yang merintangi gerak bebas kapital melintas batas-batas negara dan yang merintangi penciptaan pasar-pasar baru. Yang kedelapan, yaitu memberikan bailout atau jaminan pada institusi keuangan ketika mereka terancam atau gulung tikar, atau sistem hutang lah ya. Contoh di Indonesia ada upaya negara menyehatkan perbankan nasional antara tahun 2008 sampai 2009 pada Bear Stearns, AIG, Citibank, dan institusi bank lainnya. Selanjutnya, asumsi dasar dari privatisasi itu menganggap bahwa paradigma welfare state itu sudah tidak relevan lagi. Pemerintah hanya mengurusi pelayanan publik saja, tidak lebih, katanya para agen privatisasi ini. Dan jangan main bisnis karena itu bukan core kompetensi. Hal ini lahir atas asumsi masyarakat hidup, tumbuh, dan berkembang secara sendiri. Nah, dalam pandangan sosiolog, ada sosiolog George Orwell ini justru mempertanyakan asumsi dasar dari privatisasi ini dan konsep neoliberalisme. Menurutnya, apakah neoliberalisme akan mati sebagai sebuah sistem ekonomi? Nah, itulah beberapa perdebatan terkait dengan membaca neoliberalisme dalam konteks sosiokultur di Indonesia. Jadi kesimpulannya, perdebatan terkait dengan neoliberalisme ini, yang pertama kita harus pahami akar liberalisme klasik. Yang kedua, kita juga harus memahami perkembangan liberalisme modern. Ya, yang ketiga, kita harus juga melihat reaksi para konservatisme liberalisme modern yang digaungi oleh mazhab Wina melalui gerakan Monpelerin Society tadi, atau disebut juga dengan MPS. Yang keempat adalah pokok-pokok paham para pengajur neoliberalisme itu sendiri. Demikian materi membaca neoliberalisme dalam konteks social culture di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.